Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel yang benar-benar gaming. Chipsetnya juga udah nggak pakai Helio G99 loh, dan saya beli cuma di harga 2,2 jutaan rupiah aja. Dan ini paketnya tebel banget ya. Bonusnya pasti menarik ini. Cukup ketinggalan sih buat video unboxingnya karena ya kebetulan kemarin tuh banyak banget tetangga yang lagi nikahan. Soundnya juga kenceng-kenceng, jadi mau rekaman takutnya nanti kena itu copyright. Dan ini saya beli ZTE tapi dapatnya Black Shark guys, mantep banget ya. Beli ZTE bonusnya Black Shark. Kita lihat apa aja nih bonus dalamnya. Nah, dan di dalam paket penjualan ini kita dapat ponsel dari Nubia Neo 2 5G, kemudian dapat cooler dari Black Shark. Ini fan cooler 3 dan kita juga mendapatkan ini ya, sarung jempol buat main game biar makin smooth aja. Dan semua ini saya dapetin dengan harga cuman 2,5 juta rupiah aja waktu pertama kali launching. Langsung aja kita lihat semenarik apa buat ponselnya. Ini bonusnya kita pinggirin aja. Dan ini kayaknya mau saya jual aja deh buat fan color tree-nya. Nanti buat link pembelian X-Review-nya kalian bisa cek di deskripsi pada video ini. Nah, buat tampilan boxnya ini terlihat cukup menarik ya. Emang masih kelihatan agak mirip-mirip sih dengan Nubia Neo 5G yang udah pernah kita bahas juga pada tahun kemarin. Di bagian depan terlihat buat tampilan dari ponselnya, kemudian ada karakter yang kelihatan gaming banget, dan di sini ada keterangan 20 GB RAM, dalam artian RAM aslinya itu ada 8 GB, yang 12 itu virtual RAM, internalnya juga udah gede banget di 256 GB. Di bagian samping ini ada buat beberapa Q point seringnya, misalnya ini build for gamer, yaitu ada Soul Trigger plus Game Space 2.0. Kemudian layarnya udah luas di 6,72 in. Resolusinya Full HD plus refresh rate tinggi di 120 Hz. Kemudian punya Live Island. Dan baterainya juga udah badak banget di 6000 mAh, pengisian udah ngebut di 33 watt. Chipsetnya ini udah mantep ya, nyampe 2,7 GHz. Kemudian punya dual speaker stereo DTS-X Ultra. Dari sini aja udah kelihatan banget buat update dibanding sebelumnya. Langsung kita unboxing aja, kita lihat apa isi dalam paket penjualan dari Nubia Neo 2 5G. Mari kita unboxing sama-sama. Oh iya, dan ini buat boxnya nggak ada buat hologram segelnya ya, atau stiker segel itu nggak ada. Jadi cuman plastik packing doang. Nah, ini ada box pembatas. Isinya SIM ejector, buku panduan, serta kartu garansi dari Nubia. Lalu ada juga hardcase, dan ini buat proteksi bagian pojok-pojok serta di bagian back covernya, karena bagian samping, atas, kanan, kiri, dan juga bawah ini nggak ada buat tutupnya. Dan ini buat ponselnya kita pinggirin terlebih dahulu. Dan ini saya salut banget ya, buat box dari Nubia itu atau dari ZTE selalu rapi-rapi. Per bagian itu ada boxnya tersendiri, jadi makin kelihatan istimewa aja gitu. Padahal ponsel cuma di harga 2 jutaan rupiah ya. Dan ini kita mendapatkan kabel USB Type-C to Type-C. Wih, mantep nih. Ponsel harga segini, kabel USB-nya udah Type-C to Type-C. Selanjutnya box yang gede ini pasti buat adaptornya ya. Dan ini buat adaptornya udah ngebut banget di 33 watt. Dan ini buat ponsel dari Nubia Neo 2 5G. Ini ada buat beberapa Q point sellingnya, dan tampilannya dari plastik ini udah kelihatan banget gamingnya. Kita lipas terlebih dahulu dan langsung kita bahas seperti apa menariknya. Oke, ini buat tampilan desain dari Nubia Neo 2 5G yang saya beli. Jadi buat tampilan desainnya itu masih terlihat cukup mirip banget dengan Nubia Neo 5G yang udah kita bahas sebelumnya ya. Cuman yang kelihatan paling menonjol atau yang kelihatan makin berbeda dibanding seri sebelumnya, yaitu buat setup kamera atau buat ini frame kameranya. Sekarang dibikin kayak honeycomb gitu ya, kayak gini lah, nggak membulat. Dan ini ada dua kamera, kemudian di sini ada keterangan 02. Bisa kita bilang kalau ini menandakan generasi kedua dari Nubia Neo series. Dan ini udah kayak ponsel dari luar aja ya, karena biasanya yang resmi Indonesia itu kan nggak ada kayak logo-logo kayak gini. CE ada gambar tempat sampah kayak gini, kemudian nama modelnya biasanya kan udah nggak ada. Dan ini bisa dibilang cukup unik buat ponsel yang masuk secara resmi di Indonesia. Dan ini buat feel genggamnya juga masih kerasa enak dan juga nyaman, karena nggak terlalu tajam-tajam banget buat bagian tepinya ini. Masih ada sedikit lekukan. Kemudian buat bodinya ini yang saya suka banget ini ya, terlihat ada kayak sirip-siripnya, dan ini tentu buat triggernya. Jadi buat main game itu makin kerasa kayak pro player aja. Padahal ponsel gaming di harga 2 jutaan tapi udah punya fitur buat ponsel beneran gaming, atau lebih tepatnya fitur flagship yang nempel di ponsel entry level.
Nah, ini ada buat tombol powernya dan ada buat aksen warna merah. Di bagian atas di sini terdapat satu buah lubang noise cancellation. Kemudian di bagian samping kiri di sini terdapat lubang SIM ejector dan juga tombol volume. Dan ternyata ini cuma menampung 2 kartu SIM aja, nggak ada buat slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawahnya terdapat lubang speaker, port USB Type-C, serta lubang mikrofon. Jadi buat lubang jack audionya ini benar-benar polos, nggak ada sama sekali. Ya, bisa dibilang cukup wajar aja sih buat ponsel keluaran tahun 2024. Emang bisa dibilang 80% udah pada ngilangin buat lubang jack audio 3,5 mm. Dan yang saya suka lagi, meskipun backdoornya ini kelihatan glossy kayak gini ya, tapi ini menurutku nggak terlalu mudah banget ninggalin bekas stick jari, lebih tepatnya nggak terlalu cepat kelihatan kotor. Lalu buat bagian depannya ini buat layarnya udah ada anti gores plastik bawaan, dan sekarang mari kita hidupin sama-sama buat ponselnya. Nah, ini buat material yang dipakai buat tombol-tombol serta buat ini ya, pegangan. Menurutku ini ponsel sih kerasa mantep banget ya, kerasa solid banget gitu. Terutama waktu kita tekan buat beberapa tombol-tombolnya ini. Wih, keren banget. Buat tampilan pertama kali kita hidupin udah kerasa beneran gamingnya. Oke, ini buat tampilan depan dari Nubia Neo 2 5G. Tampilannya menurutku layaknya buat ponsel di harga 2 jutaan. Buat bezel bagian sisi kiri dan juga kanan udah kelihatan cukup tipis. Buat bezel di bagian atas masih kerasa biasa aja, maksudnya nggak tipis dan juga nggak tebel. Tapi buat dagunya ini menurutku masih kerasa cukup tebel. Dan yang saya suka ini buat UI-nya atau tampilan ikonnya ini kelihatan menarik banget ya. Dari tampilan ikonnya ini udah kelihatan kayak ponsel gaming beneran, dan ini ada aplikasi GoPer atau GoPer nih bacanya. Setelah saya coba klik ini tampilannya kayak gini. Jadi buat beberapa perangkat dari Nubia atau ZTE ya, bisa kita kontrol melalui aplikasi bawaannya kayak gini. Kemudian ada game space dan tampilan game space-nya kayak gini. Mantap juga ya. Dan yang saya suka ini buat game space-nya ya, ini baru banget saya temuin di ponsel dari Nubia Neo 2 5G. Karena ini kalau kita bikin kayak gini rentang kecil, biasanya kan kalau main game kayak gini ya, ini tuh bagian pojoknya biasanya sering kesentuh tangan kita secara nggak sengaja, dan ini bisa kita aktifin buat bagian sini biar nggak bisa kesentuh. Dan setelah saya coba scroll kayak gini, ternyata aplikasi bawaannya tuh dikit banget, cuman Facebook, Booking, Opera News, kemudian Puzzle Pad, Microbel Guns, kemudian Asphalt, Nitro 2. Udah itu aja ya buat aplikasi bawaannya, jadi dikit banget. Dan sekarang yang saya suka lagi ini kalau kita kayak gini, nah ini ada buat aplikasi yang bisa kita sembunyiin kayak gitu ya. Dan sekarang kita langsung aja kita lihat di bagian pengaturannya. Dan ini buat memori internal yang kepake beneran sangat ringan banget ya. Buat sistemnya cuma di 9 gigaan. Aplikasi bawaan ada di 1 giga dan lainnya ada di 14 giga, dan totalnya itu ada di 24 giga. Jadi menurutku ini masih kerasa sangat ringan banget. Dan yang saya suka ya, sekarang ini di ponsel ZTE Nubia Neo 2 5G udah full bahasa Indonesia. Dan buat spesifikasi dari layarnya menurutku sih ini udah bagus banget ya. Panelnya pakai IPS LCD, resolusinya udah Full HD+, ukurannya seluas 6,72, ini kerapatan nyampe 392 pixel. Support dengan HDR10+, HLG, kemudian punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Dan ini buat opsi refresh rate yang bisa kalian pilih ya, otomatis 60 Hz kemudian 120 Hz. Kalian juga bisa mencentang atau menonaktifkan. Ini kalau kalian aktifin bisa nampilin ya, ini layarnya lagi ada di berapa Hz kayak gitu. Dan buat multitouch-nya ini mari kita cek sama-sama, harusnya sih udah bisa mendeteksi sampai 10 ya. Ya, bisa maksimal hingga 10 sentuhan buat multitouch dari Nubia Neo 2 5G. Sekarang kita lihat gimana buat kualitas pemutaran konten di YouTube. Ini ya, buat kualitas gambar yang dihasilkan menurutku sih ini udah bagus dan juga adem banget di mata. Tentunya buat opsi pemutaran kontennya ini udah support dengan konten HDR, dan bisa kalian perhatiin ya, ini bisa nyampe resolusi 2160p 60 fps dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengerin sama-sama gimana buat kualitas audio atau speaker dari Nubia Neo 2 5G. Oke, buat kualitas audio dari Nubia Neo 2 5G ini menurutku sih udah enak dan juga bagus banget ya. Meskipun buat tipikal bassnya itu kurang nendang, tapi buat kualitas speaker atas dan juga bawah, atau lebih tepatnya buat stereonya itu udah kerasa enak dan juga nyaman banget buat kita dengerin. Sekarang kita lihat di bagian tentang ponselnya. Nubia Neo 2 5G ini masih menggunakan Android 13 berbasis MyOS versi 13, dan katanya buat jaminan update-nya itu saya sih kurang tahu ya, cuman kemarin keterangannya 2 tahun buat jaminan
update. Kemudian yang cukup menarik dari Nubia Neo 2 5G tentu buat memori yang dimiliki serta SoC yang dipakai, yaitu memori RAM-nya ada di 8GB dan buat memori RAM virtual bisa nyampe 12GB. Dan buat memori internalnya itu udah gede banget ya di 256GB. Chipsetnya pakai unit SoC T820 dan SoC ini masih sama persis dengan Nubia Neo 5G pada tahun kemarin. Dan di Nubia Neo 2 5G ini buat peningkatannya tuh nggak main-main, yang tadinya pakai eMMC sekarang langsung lompat udah pakai UFS 3 series, jadi mantep banget ya. Dan ini dari memori RAM 8GB yang kepake itu ada di 49%, dan ini menurutku sih standar karena biasanya ada yang nyampe di atas 50%. Buat AnTuTu Score yang dimiliki tentunya ini udah ada di atas MediaTek Helio G99 karena bisa mendapatkan skor hingga 561 ribuan poin. Tentunya ini udah sangat mantap banget buat ponsel di harga 2,7 juta rupiah. Bahkan buat CPU throttling yang kita dapatin itu menurutku ini juga bagus banget karena stabil ya, terlihat hijau semua. Minimumnya ada di 139 ribuan gips, maksimal ada di 158 ribuan gips, dan ini buat CPU throttlingnya ada di 91%. Tentunya ini sangat stabil banget, dan buat gaming test nanti bakalan kita bahas aja di konten selanjutnya karena ini saya belum install buat beberapa gamenya. Ponsel ini tentu udah punya fitur NFC, ada fitur DTS audio. Kemudian bisa kita atur atau kita ubah buat opsi refresh rate-nya melalui smart bar di sini. Kemudian buat sensor lainnya mari kita cek sama-sama. Buat giroskopnya itu udah pakai hardware atau masih software. Nah, buat giroskopnya di sini tentunya udah mantap banget karena udah ditanamkan dengan giroskop hardware. Sekarang kita masuk di bagian fotografi dari Nubia Neo 2 5G. Nah, buat setup kameranya kan dari awal udah kita bilang terlihat cukup unik ya, dan ini nggak mainstream, apalagi buat kameranya ini cuman 2 aja. Biasanya kan pada masang 3 atau 4 kamera, nah ini cuman 2. Dan ini buat sensor kamera utamanya 50 megapiksel pakai Samsung S5 KJN1, kemudian 8 megapiksel buat kamera selfie-nya dari Hynix Hi846P, kemudian ada 2 megapiksel buat kamera dukungan atau kamera gimmick di bagian bawahnya. Dan sekarang kita lihat sama-sama buat UI dari kamera bawaan. Nah, pertama kali kita login di aplikasi kamera ya, ini di bagian paling samping ada mode perekaman video, dan ini buat opsi perekaman kamera depan ataupun kamera belakang masih mentok di 1080 30 fps. Dan untungnya buat kamera belakang ini udah ada buat sistem stabilisasi, cuman belum punya OIS ya. Dan buat perekaman video depan di sini belum ada buat sistem stabilisasi kameranya. Kemudian ada buat mode otomatis, mode tegak, atau lebih tepatnya buat mode potret kalau ponsel sekarang ini, dan bisa kita atur nyampe bukaan f0,95. Kemudian di bagian fitur lainnya bisa kalian perhatiin ya. Di sini ada menu mode pro, kemudian panorama, fokus ulang, selang waktu, kode QR 50 megapiksel, street, kemudian mode malam, dan juga mode dokumen. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil pakai Nubia Neo 2 5G. Ini kita ada di jepitan rumah. Resolusinya di 1080 30 fps, stabilisasi saya aktifin tentunya. Kita lihat buat hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, buat awan dan lain-lainnya masih kelihatan tajam. Seperti ini. Ini kebun belakang rumah, tanah orang, tanah kosong. Kayak gini hasilnya ya. Masih bagus buat hasil kamera belakangnya. Tes rekam 1080 30 fps, kamera depan nggak ada buat stabilisasi ya, jadi hasilnya ya kayak gini. Buat backlight atau awannya nggak kelihatan ya, jadi putih, tapi buat gambar objek utama atau orangnya ini masih kelihatan jelas. Selanjutnya buat nemenin kita dalam waktu keseharian, ponsel dari Nubia Neo 2 5G ini tentu udah sangat mantep banget karena baterainya itu udah super badak di 6000 mAh. Pengisian juga udah sangat ngembut nyampe 33 watt. Tentunya buat pemakaian satu hari full ini ponsel bisa banget, kecuali kalau kalian geber dari 100% kalian geber terus-terusan buat main game. Ya, dimana nggak mungkin ya, karena ponsel ini kan ponsel gaming entry level atau ponsel gaming di harga 2 jutaan. Dan yang saya suka lagi, saya ulangi, ini udah ada buat trigger buttonnya, jadi kesan gamingnya itu ya udah mantap banget lah. Baru pertama ini bisa dibilang jadi ponsel pertama di Indonesia yang pakai trigger button.
Dengan catatan buat ponsel harga entry level ya. Dan kesan pertama unboxing Nubia Neo 2 5G ini tentu ponsel ini sangat menakjubkan banget. Saya suka banget buat urusan desain, performa, dan juga fitur yang dimilikinya. Dan sebagai catatan aja ya buat kalian biar gak ketinggalan buat konten gaming selanjutnya, aktifin aja buat icon notifikasinya, support terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like jika kalian suka, dan tinggalkan jasa kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.